Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu yu'ali darajatin bil jannah wa yaqulu bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawafana ala millatihim wa yahshurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin. Summa al-Fatihah sahibul kitab Sayyid Abu Abdullah Muhammad Yusuf As-Sanusi. Summa al-Sayyid Bisharuha Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Summa ila hadratul walid Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas. Summa ila nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a alal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a ardatihi wa qurbihi wa thawabihi husnul khatimah ma'alfi al-afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Hari ini kita kembali mengulang kitab As-Sanusiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Faqih Al-Wali As-Saleh As-Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani rahimahullah, yang disarai oleh Imam Ahmad Ad-Dasuki. Yang mana kitab ini kitab yang
berbicara tentang pembuktian akidah. Jadi yang namanya akidah, keyakinan itu bukan dimunculkan oleh ulama, bukan. Keyakinan itu adalah sesuatu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur isinya keyakinan di dalam agama. Makanya ada rukun iman yang berkaitan sama keyakinannya kita. Rukun iman itu adalah aturan Allah, apa yang harus kita imani, bukan aturannya ulama, bukan. Artinya setiap agama itu begitu. Ketika dia punya aturan-aturan yang berkaitan sama amaliyah sehari-hari, urusan ubudiyah, urusan penyembahan, maka juga ada yang berkaitan dengan keyakinan. Apa yang harus saya yakini tentang Tuhan saya? Apa yang diperintahkan Tuhan untuk saya meyakininya? Maka semua keyakinan itu adalah namanya akidah. Mana yang harus kamu yakini dalam agama, itu diatur dalam ilmu akidah, ilmu tauhid. Maka dalam keyakinan itu ada pokok-pokok keyakinan, ada cabang-cabang keyakinan. Artinya seorang muslim apabila dia tidak meyakini ini, maka dia bukan muslim. Ada lagi cabang, apabila seorang muslim tidak meyakini ini, maka dia berdosa, tidak sampai pada keluar dari agama Islam. Seperti keyakinan pokok iman kepada adanya Allah, iman kepada adanya malaikat, iman kepada adanya para nabi, kitab suci, hari akhir, takdir. Itu iman yang ngatur Allah, yang mana tiap orang Islam harus meyakini hal-hal tersebut. Kalau tidak meyakininya, maka hukumnya kafir. Siapa yang mengingkari atau tidak meyakini salah satu rukun iman, maka dia hukumnya kafir. Dia bukan lagi seorang muslim. Ada lagi nanti furu'ul iman, cabang-cabangnya iman, seperti iman kepada hari akhir. Di dalamnya ada urusan iman kepada padang mahsyar, kepada sirat, kepada adanya haud, telaga. Kalau saya nggak tahu gimana, nggak apa-apa. Yang penting kamu iman kepada adanya hari akhir. Apapun yang di dalamnya itu bagian cabang-cabangnya. Isra Mi'raj wajib kamu imani. Adapun Nabi itu Isra-nya pakai apa? Ruh atau jasadnya? Ini furu'ul iman, cabang-cabangnya iman. Tapi kalau kamu nggak iman tentang adanya Isra, maka kamu dihukumi kafir. Karena ayatnya jelas, subhanalladzi asra. Nah, adapun kitab ini ingin mengajarkan kepada kita semua keyakinan itu mau kita buktikan kebenarannya, bahwa apa yang kita yakini itu memang sebuah kebenaran adanya. Maka untuk sampai pada
meyakini semua kebenaran itu ada yang namanya ilmu mantek. Jadi ilmu tauhid di sini bicara tentang akidah beserta tentang bicara pembenaran tentang semua akidah-akidah itu, bahwa yang kita yakini itu adalah sebuah hal yang benar, bukan hal yang mengada-ngada. Adapun keyakinannya orang-orang di luar agama Islam, maka keyakinan mereka tidak berani dibuktikan kebenarannya. Ketika ada pengikutnya yang menanyakan tentang kebenaran keyakinan itu, dilarang. Apa kata mereka? Kalau kamu banyak nanya, berarti kamu nggak yakin, kamu ragu. Jangan nanya. Hah? Imani saja, yakini saja. Dalam agama Islam nggak demikian. Apa yang kamu yakini harus kamu buktikan kebenarannya. Untuk apa? Agar apa yang kamu percaya dari kecil itu tidak lagi termasuk iman yang ikut-ikutan, iman yang taklid, iman yang hanya percaya saja katanya orang lain. Tapi kamu punya ilmu pembenaran pada tiap-tiap keyakinan tersebut. Kalau ini nggak punya ilmunya, berarti apa yang kamu yakini sejak kecil, kamu yakin adanya Allah, kamu yakin adanya hari kiamat, kamu yakin adanya malaikat, itu kamu yakini tanpa adanya pembenaran. Udah, pokoknya saya percaya aja lah, apa kata bapak saya lah. Nah, kalau itu kamu yakini, kemudian kamu bawa sampai dewasa keyakinan itu, sampai tua, sampai mati kamu yakini tanpa punya ilmu untuk membenarkan itu semua, namanya keyakinan kamu keyakinan yang taklid atau ikut-ikutan. Keyakinan kamu nggak dibarengi dengan ma'rifatullah, mengenal bahwa Allah itu betul-betul Tuhan, mengenal tentang sifat-sifatnya Allah, mengenal hak-haknya Allah. Tapi kamu cuma percaya, saya yakin aja lah kalau Allah itu Tuhan. Maka orang Islam tidak boleh demikian, karena perintahnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah. Ketahuilah, perintahnya kamu disuruh tahu, maknanya kamu disuruh mencari kebenaran bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Maka dalam ilmu ini, kitab ini akan mengantarkan kita kepada membuktikan pembenaran satu persatu bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dengan sifat-sifat ketuhanannya, bahwa Allah itu betul-betul zat yang berhak untuk disembah, bahwa Allah itu betul-betul zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segalanya butuh kepada Dia, bahwa Dia betul-betul Tuhan. Ini loh. Jadi orang yang dari kecil sampai gede sampai mati dia nggak pernah ngaji ilmu tauhid, maka dia nggak pernah punya pembenaran kepada imannya. Nah, orang yang imannya begitu bagaimana? Dalam agama iman kamu diperselisihkan antara sebagian ulama mengatakan iman kamu sah, sebagian ulama yang lain mengatakan iman kamu tidak sah. Jadi hati-hati, jangan terus kan saya udah kenal sama Allah dari kecil, udah yakin Allah itu Tuhan, yakin pada agama ini dari kecil, terus saya tinggal ibadah aja, sholat, puasa. Maka ketika kamu nggak pernah ngaji ilmu tauhid, merasa apa yang kamu yakini dari kecil sudah cukup, keyakinan itu masih diperselisihkan antara sah dan tidak sahnya nanti di akhirat. Jadi apa gunanya dong Allah bikin ilmu tauhid? Apa gunanya Allah bikin ilmu mantek?
Apa gunanya Allah bikin ilmu akidah kalau apa yang kamu yakini tidak kamu cari kebenarannya? Apa bedanya agama kamu dengan agama yang lain nanti? Keyakinan kamu dengan keyakinannya orang-orang di luar agama Islam, yang penting asal yakin tanpa punya pembuktian kebenaran apa yang diyakini. Ini orang Islam itu kalau sudah betul-betul Islam, itu apa yang dia yakini itu tertancap jauh ke dalam hatinya. Tertancapnya itu bukan hanya tertancap seperti orang-orang Arab dahulu. Orang-orang Arab dulu juga demikian. Ketika dia diajak oleh Nabi untuk masuk Islam, mereka mengatakan, kami sudah meyakini ajaran nenek moyang kami, bahwa Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan yang lain-lainnya itu adalah Tuhan kami. Dan kami sudah punya tata cara ibadah sendiri, gak perlu kamu ajarkan tata cara ibadah lagi. Itu keyakinan itu sudah meresap ke dalam hatinya. Kenapa? Karena sudah bergenerasi-generasi itu diajarkan di lingkungan mereka. Tapi ketika diajak bicara tentang akalnya, disadarkan tentang kebenaran, baru mereka, oh ternyata yang saya yakini salah. Jadi orang yang meyakini sesuatu tapi dia masih mau mencari tahu kebenaran apa yang diyakininya, ini jalan pertama orang mendapat hidayah. Tapi orang yang meyakini sesuatu dan gak pernah pengen cari tahu tentang kebenaran keyakinannya, itu jalannya dia tidak akan mendapatkan hidayah sama sekali. Hanya kenapa kok orang Kristen itu sampai mati jadi Kristen? Kenapa kok orang Buddha sampai mati jadi Buddha? Kenapa Yahudi sampai mati jadi Yahudi? Karena mereka apa yang telah mereka yakini, mereka nggak mau mencari tahu kebenarannya. Mereka menganggap apa yang mereka yakini sudah sesuatu yang benar, padahal mereka nggak pernah tahu kebenaran keyakinannya. Gitu loh. Nah, sementara kita orang Islam, apa yang kita yakini, kita cari tahu kebenarannya. Kenapa begitu? Karena ini jalannya untuk kamu selamat atau enggak selamat. Lah untung kamu lahirnya orang Islam. Lah kalau kamu lahirnya Kristen, Buddha, Hindu, jadi apa kamu? Hah? Kalau kamu nggak mau mencari tahu kebenaran apa yang kamu yakini. Karena nggak selalu apa yang dikatakan orang tua pasti benar. Kalau yang dikatakan orang tua pasti benar, gimana? Sedunia benar semua. Karena sedunia ini mereka beragama awalnya lewat orang tuanya. Itu kan? Dikatakan apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan suci, illa abawaihi, kecuali orang tuanya lah yang menyahudikannya, yang menasranikannya, yang mentauhidkannya, itu orang tuanya. Semua manusia lahir dalam keadaan suci, kemudian diisi oleh orang tuanya. Nah, apa yang diisi oleh orang tua pasti benar nggak? Pasti benar nggak? Kalau pasti benar, berarti sedunia benar semua. Anaknya orang Yahudi ya benar, anaknya orang Kristen benar, anaknya orang Buddha benar. Kenapa? Karena cara beragama mereka dari orang tuanya. Jadi gak selalu apa yang dikatakan orang tua itu benar, enggak. Karena gak semua orang tua itu Islam, gak semua orang tua itu Kristen, gak semua orang tua itu Yahudi. Orang tua itu berbeda-beda lah. Karena mana orang tua yang benar?
Oh ya orang tua saya, kata orang Islam. Kata orang Yahudi, ya orang tua saya. Kata orang Kristen, ya orang tua saya. Mana ada yang mengatakan, oh enggak, orang tua saya salah. Ada begitu? Ya enggak ada, semua meyakini orang tuanya benar. Maka beritanya orang tua itu bukan sesuatu kepastian yang sampai pada kebenaran. Untuk sampai pada kebenaran, kamu harus membuktikannya. Makanya sumber pengetahuannya manusia itu bersumber dari 3. Yang pertama, awalnya panca indera. Manusia mendapat ilmu pertama dari panca indera. Yang kedua, manusia dapat ilmu dari akalnya. Yang ketiga, manusia dapat ilmu dari berita. Berita yang jelas kebenarannya, atau berita yang dibarengi dengan mukjizat, atau berita yang mutawatir. 3 ini. Mana dalilnya? Dikatakan dalam Al-Quran apa? Bahwa sungguhnya innal fuada, apa? Sesungguhnya telinga kamu, penglihatan kamu, dan apa yang ada dalam hati kamu, semua itu akan diperhitungkan oleh Allah nanti di akhirat. Ayatnya mengatakan apa? Apa yang jadi penglihatan kamu, pendengaran kamu, apa yang di hati kamu, semuanya nanti di akhirat akan dihisap oleh Allah. Dihisap berapa nih? 3 sumber ilmu. Apa? Penglihatan, yaitu mewakili apa? Panca indera, mewakili hissiyah namanya. Pendengaran mewakili berita. Akal mewakili berpikir hati, mewakili apa yang dipikirkan yang tersimpan dalam hatinya. Hingga ketika apa yang kamu pandang, kamu anggap benar, itu pembenaran menurut adat namanya. Secara panca indera, secara hissiyah, kamu melihat, oh ini panas, ini dingin, ini asin, ini manis. Itu udah nggak usah, nggak ada perselisihan antara manusia. Tapi kemudian naik ke yang 2, pendengaran. Masing-masing orang punya pendengaran yang mendengarkan berita orang tuanya masing-masing. Kata anaknya, bapaknya orang Yahudi ngajari anaknya nih, dengerin nih, Tuhan tuh begini, begini, begini. Kata anaknya orang Nasrani, bapaknya ngajari. Terus anaknya orang Buddha diajari, anaknya orang Islam diajari. Semua modalnya pendengaran. Ketika apa yang mereka dengar nggak mereka pikir lagi, maka mereka akan jadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat. Mana ayatnya? Di Quran mengatakan, orang-orang ahli neraka mengatakan, lau kunna nasma'u wa na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kami dulu mau mendengarkan kebenaran beritanya Nabi dan mau berpikir, maka kami ini nggak akan masuk ke dalam neraka. Itu Allah mengisyaratkan apa yang diteriakkan oleh orang-orang ahli neraka. Yang mana mereka menyesali bahwa dulu ketika Nabi menyampaikan tentang beritanya Allah, mereka menutup telinganya. Kenapa? Karena mereka merasa cukup berita orang tuanya sudah hal yang benar. Saya nggak perlu lagi mendengar beritanya dari orang lain. Kemudian mereka menyesal, kalau dulu saya mau mendengarkan dan mau berpikir. Artinya mikir itu bagaimana? Apa yang diberitakan orang tua saya cari kebenarannya. Apa yang diinformasikan orang tua saya teliti kebenarannya.
Andai saya dulu mau begitu, saya nggak akan masuk ke dalam neraka. Tapi saya nggak begitu. Saya percaya begitu saja apa katanya orang tua. Saya percaya gitu aja apa katanya bapak-bapak saya tanpa mau meneliti kebenaran apa yang saya yakini. Maka ketika nanti mereka digiring ke neraka, apa kata mereka? Apa kata mereka? Gara-gara ente saya masuk neraka nih. Gara-gara saya percaya sama kamu dulu saya masuk, nyesel saya percaya sama kamu. Nyesel saya nggak lagi menteliti kata-kata kamu. Saya percaya sepenuhnya kata-kata bapak, malah saya sekarang masuk neraka. Apa kata bapaknya? Sama, saya juga percaya kata bapak. Gitu loh. Jadi rugi-ruginya orang yang menganggap bahwa informasi dari orang tua itu pasti benar, itu rugi-ruginya orang. Ya untung aja kamu lahirnya orang Islam. Itu pun kalau info dari bapak kamu nggak kamu teliti lagi, kamu juga masih diperselisihkan. Bukan berarti bapaknya orang Islam kalau nggak berpikir aman. Oh enggak, ulama masih memperselisihkan antara sah dan tidak sahnya imannya seseorang. Jadi sesuatu yang kita dapatkan dari hasil berita jangan ditelan mentah-mentah. Kita teliti dulu. Lah, untuk mentelitinya bagaimana caranya? Maka Allah menjadikan ilmu namanya ilmu mantik, ilmu tauhid untuk meneliti akidah atau keyakinan yang sudah kita yakini itu keyakinan yang benar atau keyakinan yang salah. Lah, ilmu ini bisa dipelajari oleh semua orang. Bu, itu ilmunya ilmu sulit, Beb. Kata siapa sulit? Kamunya aja yang nggak mau belajar. Kalau ini mau ngaji nggak ada hal yang sulit, nggak ada. Walaupun ini sudah tua, kalau ini mau ngaji ya Allah kasih saja jalan untuk paham. Bukan terus kalau udah tua mah udah tinggal siap-siap masuk kubur aja. Dia nggak begitu. Udah katakan utlubul ilma menyelamah di galilah ilmu dari mulai kecil sampai tua, maknanya begitu. Dari kamu lagi diayun sampai digotong gitu. Dari digendong sampai digotong. Maknanya apa? Walaupun sudah tua, nggak ada hal yang membuat kita berhenti untuk menuntut, apalagi ilmu yang berkaitan sama hal yang terpenting dalam agama kita, apa? Keyakinan, keimanan. Kenapa? Karena masalah ini menentukan benar atau tidaknya jalan keagamaan kita. Kalau apa yang kamu yakini benar, berarti jalan agama kamu benar. Nah kalau amaliyah, Beb, amaliyah ini walaupun kamu salah masih ada ampunannya. Ya kalau keyakinan, kamu salah keyakinan, nggak ada ampunannya, nggak ada. Kamu salah meyakini, ya sudah selesai. Bagaimana mau ikut kelompoknya orang Islam kalau yang diyakini aja salah? Jadi orang yang punya akal yang dewasa, akal yang sempurna, dia nggak mau menggantungkan keselamatannya pada orang lain. Dia akan mencari, saya ini termasuk orang yang selamat, keyakinan saya benar atau tidak.
Kalau yang penting kan saya udah sorbanan, Beb, udah ngerti orang Islam, wirid saya udah banyak. Yang jamin kamu selamat dengan sorban, dengan wiridan siapa? India udang-udangnya lebih gede dari kamu, sorbannya panjang lagi. Orang-orang Roma jubahnya gede lagi dari kamu. Jubahmu masih kecil. Apa dengan modal sorban sama wirid tasbih kamu yakin kamu selamat? Yang mengatakan, yang membawa kamu yakin kamu selamat siapa? Gitu loh. Jadi orang itu harus sampai pada ketika kita dituntun pada hal-hal yang pokok, yaitu bagaimana kita bisa membenarkan keyakinan kita. Maka inilah jalan yang harus kita ambil agar iman kita pada posisi yang aman, pada posisi yang jelas selamatnya, bukan insya Allah selamat, bukan ya mudah-mudahanlah selamat. Mudah-mudahan selamat berarti kamu nggak yakin dong bisa selamat, bisa nggak selamat dong. Kenapa? Karena apa yang kamu yakini nggak sampai pada kebenaran 100%. Sedangkan ilmu ini menuntun kita pada kebenaran 100%. Bahwa apa yang saya yakini itu betul-betul fakta, betul-betul nyata. Bahwa apa yang saya sembah itu betul-betul Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan. Kalau Tuhan-Tuhanan itu Tuhan beneran bukan? Kok namanya Tuhan-Tuhanan gimana sih? Dianggap sebagai Tuhan, tapi bukan Tuhan beneran, bukan. Ya, makanya kita hari ini mulai masuk dalam, akan membahas kitab ini lagi, karena kemarin sudah dirapatkan oleh para pembesar-pembesar Nur Soba agar kajian ini diulang lagi. Banyak yang ngajinya dapatnya separuh, ngajinya sudah mau selesai baru ikut. Nah, kita harap kita ulang dari awal, mudah-mudahan semuanya bisa ikut, semuanya bisa hasil kepada pemahaman, semuanya bisa sampai kepada apa yang kita yakini, menemukan kebenarannya, hingga keyakinan kita tidak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalamnya. Nah, emangnya orang yang di sono-sono itu ragu, Beb? Yang di sono-sono ya nggak ragu, nggak pernah yakin, mana mau ragu gitu loh. Cuma ikut-ikutan, hanya menyangka benar beritanya orang lain. Ketika tingkat kepercayaannya pada orang lain itu kuat, ya dia nggak meragukan lagi apa yang diberitakan orang lain. Tapi dia nggak pernah tahu benar atau tidaknya informasi yang dia peroleh. Jadi kita ini, apalagi sekarang ini anak-anak gen apa sih? Alpha. Hah? Ada gen Z, ada gen Alpha, nanti muncul lagi gen apa lagi? Beta, Gengsat kita itu dulu mah, udah nggak ada. Ini semua yang dia peroleh informasinya pengennya aktual. Nah, kadang aktualnya, kadang pembenarannya itu lewatnya internet, karena mereka sudah hari-hari isinya internet. Apapun yang mereka pengen tahu, mereka bukanya internet. Maka Mbah Google itu sekarang ini jadi ulama yang terhebat, ulama besar bagi kalangan Gen Z. Mau cari apa-apa mesti bukanya Google gitu. Memang di Google itu nggak punya pengetahuan sebenarnya. Google itu hanya pusat informasi dari orang-orang yang mengirim ke sana. Jadi semua kelompok itu memberikan informasi di situ.
Hingga kalau kamu nanya apapun, dia akan mengarahkan kamu ke informasi yang kamu mau cari tahu lah. Sementara sumber informasinya siapa, kamu nggak tahu. Yang penting asal muncul ambil, asal muncul ambil. Kamu nggak tahu nih sumbernya dari mana, apakah benar atau enggak, apakah otentik atau enggak. Yang penting asal muncul di Google. Wah, ini yang ngasih tahu Google. Iya, Google nggak punya pengetahuan. Google hanya wadah saja, wadah dari orang-orang yang ngasih informasi ke situ. Artinya ada orang-orang baik lah yang dia bikin kajian-kajian, kemudian dikirim kajian, dikirim ke dunia maya, maka dikumpulkan tuh sama Mbah Google. Ini kayaknya Mbah Google itu alim, padahal ya sama aja. Mbah Google itu ya apa namanya, hanya membacakan info dari orang lain. Tanya Mbah Google, ini bener nggak? Saya juga nggak tahu tuh. Yang penting saya buat infonya begitu gitu loh. Mbah Google-nya itu juga nggak ngerti ini bener atau enggak, karena Mbah Google nggak pernah ngasih ilmu mantek. Itu tanya juga Mbah Google itu pernah ngasih ilmu mantek? Nggak pernah. Jadi nggak pernah tahu kebenaran informasi yang dia kumpulkan. Jadi tujuan kita ngaji ilmu ini untuk mencari pembenaran, mencari kebenaran dari apa yang kita yakini. Lah keyakinan kita dari mana? Keyakinan kita itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keyakinan nggak bisa ditambah-tambahin. Ini nggak bisa nambahin rukun iman, nggak bisa. Rukun iman tetap, kenapa? Karena rukun iman itu Allah yang mengatur mana yang harus kamu yakini gitu. Bukan terus ulama nambahin kamu harus meyakini ini, nggak ada. Ulama nggak bisa menambahin keyakinan, nggak bisa. Ulama hanya mengantarkan kalau ente pengen tahu kebenaran apa yang kamu yakini, maka jalannya ngaji lewat ilmu mantek, ngaji lewat ilmu tauhid. Makanya kan dalam ilmu tauhid kamu dilatih dulu untuk beresin akal, yaitu akalnya biar paham mana wajib, mana mustahil, mana jaiz gitu loh. Loh, memang dalam akidah ada rukun iman, iman kepada wajib, mustahil, jaiz? Ya nggak ada. Iman pada wajib, mustahil, jaiz nggak ada. Tapi untuk mengetahui kebenaran yang kamu imani, kalau kamu nggak ngerti wajib, mustahil, jaiz, kamu nggak bakal sampai pada pembenaran, nggak bakal. Karena modalnya untuk cari pembenaran, cari kebenaran dengan akal, modalnya paham wajib, mustahil, jaiz. Makanya wajib, mustahil, jaiz itu pokok utama lah bagi kehidupannya manusia. Kehidupannya manusia akan jadi beres kalau akalnya memahami wajib, mustahil, jaiz. Kalau enggak, ya kehidupannya akan rusak. Kehidupan beragamanya akan rusak kalau enggak bisa memahami wajib, mustahil, jaiz. Kenapa? Karena paling tidak-tidaknya apa yang dia yakini, dia enggak mengetahui kebenarannya. Tanpa dia lewat jalan mengetahui mana yang wajib, mana yang mustahil, dan mana yang jaiz. Jadi ini sudah disepakati sama semua para pimpinan muhtasyar itu. Di masjid ini, Masjid Nur Sobah yang ada di Muara Baru ujung. Ujung banget. Sebelum masuk ke Pelabuhan Nizam apa? Nizam sama. Sebelum masuk ke Pelelangan ada masjid lantai 7 ya, berapa nih? 3. Belum 7, belum 3, lantai 3. Kita kumpul di sini sama-sama mengkaji ilmu tentang mengetahui kebenaran akidahnya orang Islam. Karena akidah itu
nggak perlu dikaji lagi, karena akidah tinggal dibaca saja di kitab-kitab kita sudah dicantumkan, karena akidah itu munculnya dari khabarnya Allah yang disampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kamu nggak perlu ngaji lagi tentang mencari tentang ilmu akidah, enggak, itu hal yang mudah. Al-ma'lum minadin biddarurah, ilmu yang mudah didapati oleh semua orang Islam. Orang yang bodoh, yang benar akan tahu apa itu isinya rukun iman. Kalau ada orang Islam yang nggak tahu rukun iman, nah ya repot. Tanya itu Islam ente KTP apa Islam? Kok nggak tahu rukun iman? Jadi orang Islam ya akan tahu rukun iman, gitu loh. Tapi kemudian yang mau kita jadikan pokok utama adalah apakah yang kita imani itu kamu sudah tahu kebenarannya. Maka kita wajib ngaji ilmu tauhid agar kita mengetahui kebenaran apa yang kita yakini sampai tingkat kebenarannya 100%. Ilmu fikih itu lebih di atas 50% udah bisa. Hah? Yang penting jangan 50%. Namanya apa? Syak, ragu-ragu. Dzon dalam ilmu fikih, dzon itu di atas 50% sudah boleh kamu meyakini. Ente mau mencari arah kiblat, mau bicara tentang air, mau bicara tentang pakaian, mau bicara tentang, cukup dengan modal di atas 50% kamu ibadah udah bisa. Nah, kalau ilmu fikih pakai yakin gimana? Ya hebat banget. Bukan nggak boleh, tapi kamu hebat banget kalau ilmu fikih bisa sampai yakin, gitu loh. Tapi dalam ilmu fikih yakin itu bukan menjadi syarat, gitu loh. Nggak yakin pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu diperbolehkan mengerjakan sebuah amalan hanya dengan sebuah dzon, sebuah sangkaan bahwa hal itu sampai pada kebenaran. Bukan harus 100% benar, bukan. 51% kamu anggap benar, udah boleh kamu lakukan. Tentang arah kiblat, kayak tentang hari, kayak apa namanya, tanggal 1 Rajab kapan? Wah, saya mau yakin, nggak perlu. 1 Rajab aja kok diintip-intip. Oh, ini hilal nggak kelihatan Rajab. Oh, urusannya apa hilal sama Rajab? Hah? Hilal itu urusannya Ramadan sama Syawal, selesai. Selain itu udah hitung aja. Kemarin berapa? 29, sekarang 30, besok 29, gitu selesai. Mau diintip-intip. Oke, bikin fatwa, Rajab jatuh hari Senin. Alah. Boleh dengan cara kamu yakin, boleh. Tapi cukup pakai dzon juga nggak ada masalah. Tapi kalau masalah keyakinan, kamu nggak boleh dzon. Itu Allah itu Tuhan. Yakin kamu? Yakin dari mana? Ya kata bapak saya itu dzon namanya. Bukan yakin punya bukti. Malaikat itu ada, Nabi Muhammad itu utusan Allah, hari akhir ada. Mana buktinya? Ini loh yang mau kita kaji. Mana bukti-bukti yang mengantarkan tentang kebenaran semua yang saya yakini. Bahwa yang saya yakini semuanya ada. Malaikat betul-betul ada, hari akhir ada, para nabi ada, kitab suci ada, qada wal qadar ada, Tuhan pencipta alam ada, Nabi Muhammad betul-betul utusan Allah. Itu sampai pada 100% kebenarannya. Nggak boleh pakai zon. Yes, mudah-mudahan benar aja lah. Oh, mudah-mudahan benar. Ini bukan amalia, ini masalah keyakinan yang nggak boleh zon, yang harus sampai pada tingkat keyakinan yang benar.
Makanya dengan ngaji ilmu ini kita diantarkan untuk sampai meyakininya 100%, hingga kita bisa menolak yang di luar keyakinan orang Islam pasti salah. Karena yang namanya benar hanya ada satu, nggak ada benar dua, nggak ada. Benar cuman satu. Hah? Setengah benar gitu. Benar satu itu dibuat rebutan. Kata mereka, saya yang benar. Kata ini, saya yang benar. Ada dua orang tabrakan, satu nabrak, satu ditabrak. Masing-masing ngakunya benar. Saya yang benar, ente yang salah. Katanya saya. Kalau dua-duanya benar mungkin? Ya kan nggak mungkin. Masa benar kok dua-duanya? Benar harus salah. Satu yang benar yang mana? Oh ente berarti yang salah, gitu dong. Walaupun kamu ngaku-ngaku sebagai orang benar, tapi kebenaran ya hanya ada satu. Maka kebenaran tentang Tuhan harus dibuktikan. Ketika sedunia ini berselisih tentang Tuhan, satu mengatakan Tuhan itu begini, satu begini, satu begini, satu begini, maka yang benar yang mana? Kebenaran tentang keimanan nggak boleh ada dua, nggak boleh. Wong bener tentang amal aja ya hanya ada satu sebenarnya. Hah? Cara sholatnya Nabi itu berapa? Ya satu, nggak ada. Cara sholatnya Nabi beda-beda, nggak ada. Hanya saja karena modalnya beribadah itu boleh zon, maka imam ini dibenarkan, ini dibenarkan, ini dibenarkan. Karena modalnya zon, gitu loh. Imam Syafi'i benar, Imam Malik benar, Hanafi. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil dan punya madnunat, punya sandaran untuk dalilnya. Nah, adapun akidah, nggak ada. Akidah sumbernya dua, nggak ada. Akidah sumbernya satu. Makanya seluruh umat Islam akidahnya satu, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maturidi dan Asy'ari ini walaupun beda nama tapi isinya sama, nggak ada perbedaan, nggak ada. Adapun masalah fikih, kenapa kok boleh beda-beda? Karena urusannya zon itu ya boleh aja. Ini mau ikut imam ini boleh ya. Tapi tetap kata Imam Syafi'i, ibadah yang terbaik adalah ibadah yang disepakati oleh empat madhab. Ketika empat ini bersepakat tentang cara sholat, maka itu loh sholat yang terbaik, gitu loh. Ente sholat ikut Imam Syafi'i doang nih, tapi dikhilafkan Imam Maliki, kata Imam Syafi'i nggak terbaik, gitu loh. Baik tapi nggak terbaik. Ketika ente sholat di Syafi'i dibenarkan, di Maliki dibenarkan, di Hanafi dibenarkan, di Hambali dibenarkan, maka itu sholat kamu sholat yang terbaik namanya. Kenapa? Nggak ada ulama yang khilaf tentang tata cara sholat kamu. Apalagi masalah akidah, yang jelas-jelas nggak boleh ada khilaf. Yang tingkat kebenarannya, keyakinan benernya harus 100%. Maka di kitab ini kitab yang levelnya walaupun di level-level awal, tapi ini termasuk sudah levelnya level untuk para orang-orang yang mau atau bisa menyampaikan lagi kepada orang lain. Bukan levelnya hanya untuk sendiri, bukan. Kamu lulusnya ngaji kitab ini, kamu udah bisa menyampaikan ke orang lain. Kenapa? Karena sudah punya banyak data-data atau dalil-dalil yang bisa menjelaskan kebenaran yang kamu yakini. Bukan hanya yang penting yakin untuk dirinya sendiri saja, bukan. Nanti naiknya kitab ini ada lagi kitab Syarah Kubronya Imam As-Sanusi.
Setelah syarah kubro baru naik lagi kitab-kitab yang lain. Jadi ada syarah sughra, ada syarah kubro. Sebelum syarah sughra apa kitabnya? Banyak, ada Kifayatul Awam, bawahnya lagi ada Tijan, bawahnya lagi ada akidah apa? Aqidatul Awam. Ini level-level yang mau kita pelajari dalam belajar tentang kebenaran akidahnya orang Islam. Mudah-mudahan ke depan kita akan mulai masuk hingga kita sudah tahu nih, ini di sini tuh mau ngaji apa gitu. Ngaji ilmu tauhid, ilmu apa? Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang kebenaran apa yang menjadi keyakinannya orang Islam. Jadi apa sih yang diyakini orang Islam itu apa? Oh, ini loh, meyakini adanya Allah, meyakini adanya apa? Rukun iman, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dan bicara tentang benarnya semua keyakinan itu disertai dalil-dalilnya. Ini menjadi dasarnya agama. Dari bangunan ilmu ini akan terbangunlah nanti ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Karena nggak boleh kamu bangun ilmu yang lain sebelum di hati kamu bangun ilmu tauhid, bangun ilmu tentang kebenaran akidah. Kenapa? Dasarnya ente bisa bangun agama dari sini. Nanti belajar fikih. Apa sih ilmu fikih? Tentang bagaimana cara ibadah yang benar. Untuk kaji ilmu fikih gimana wudhu yang benar, sholat yang benar, pakaian yang benar, air yang wajib terus. Tapi ente nggak pernah belajar gimana nyembah Tuhan yang benar, kan repot. Nggak pernah tahu Tuhan yang benar itu yang bagaimana yang harus saya yakini. Ini namanya loncat tahapan. Yang harusnya kamu belajar tentang ketuhanan dulu, baru bicara tentang cara nyembah yang baik. Ini belajarnya cara nyembah yang baik, tapi nggak pernah kenal yang disembah. Bagaimana? Tuhannya nggak dikenal, cara nyembahnya dipelajari. Begitu mau ibadah, bingung. Yang mau disembah yang mana, bro? Nah, ini gimana? Udah belajar cara nyembah, tapi nggak belajar kenal yang disembah. Ini orang mau zikir, mau masuk tasawuf, mau bersihin hati dari kibir, riya, hasud, ya dari sini dulu ngajinya, kenal Tuhan dulu. Kalau enggak bagaimana mau zikir, mau ingat Allah, yang mau diingat apanya? Jadi ilmu ini adalah dasar dari semua ilmu-ilmu yang lainnya. Mudah-mudahan dengan membangun ilmu ini Allah berikan kita cara beragama yang baik, cara beragama yang benar, cara beragama yang diridhoi oleh Allah dan terima dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Niyah wa ala niyatin shallallahu ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna أننا أسرافنا على لظى إشرافنا فتوب توبة تغسل كل حوبة وثور لنا أوراتي وأمن رأتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسما فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
بكل سولي صلى عليه عند الحب وآله وصحبه دادا طهسي صحبي والحمد لله البري وتناهي أنا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.